Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang kali ini, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Mesya Fani Aldarisma dengan NIM 402210140 dari Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum mengenai ekonomi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem yang mengatur aktivitas ekonomi manusia dengan tujuan itu tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat ini itu menegaskan bahwa Islam itu memperhatikan suatu ekonomi, bahkan dia memberikan aturan yang dimana aturan ini mengenai transaksi yang halal dan juga yang haram. Dalam ekonomi Islam itu juga memiliki beberapa prinsip, yaitu ada prinsip tauhid, yang dimana prinsip tauhid ini adalah sesuatu yang harus didasari dengan kesadaran bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus berdagang, bekerja, berusaha, berniat untuk mencari rezeki, dan diniatkan untuk mencari rezeki itu diniatkan untuk beribadah. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan, yang dimana prinsip keadilan ini adalah menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam. Jadi, dalam prinsip keadilan ini tidak boleh ada yang dirugikan ataupun dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Gitu. Contohnya, kita dilarang menipu seperti menipu dalam hal timbangan atau memasukkan barang yang tanpa diketahui pembeli atau menaikkan harga barang dengan cara yang zalim. Kemudian yang ketiga ada larangan riba, goror dan juga maisir. Riba itu adalah tambahan yang diambil secara batil atau pinjaman. Jadi riba itu sangat diharamkan dalam ekonomi Islam. Kemudian goror yaitu ketidakjelasan barang, seperti apa menjual barangnya. Contohnya adalah seperti kita menjual mangga tapi belum ada bunganya, belum ada buahnya. Itu adalah goror. Kemudian maisir itu adalah perjudian atau sesuatu yang merugikan suatu pihak, baik satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip halal dan thoyyib, di mana dalam ekonomi Islam kita sebagai seorang pengusaha, misal kita harus mempunyai produk dan juga produk yang halal dan juga transaksi yang baik. Jadi produk kita juga halal, transaksi kita juga sesuai dengan aturan yang ada di ekonomi Islam. Contohnya, kita tidak boleh menjual barang yang seperti minuman keras, mabuk-mabukan, alkohol, pokok sesuatu yang
benar-benar sudah dilarang oleh Allah SWT, tapi kalian tetap menjalankan, itu adalah hal-hal yang sangat dapat merugikan diri kita sendiri dan juga melarang agama Islam kita sendiri. Jadi jamaah yang berbahagia pada malam hari ini, jika prinsip ekonomi Islam itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, 100% kita yakin bahwa kehidupan kita itu akan menjadi sebuah keberkahan yang dapat kita terima. Insya Allah, Allah SWT akan memberikan jalan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Contohnya adalah ketika umat Islam disiplin menunaikan zakat, maka akan juga berkurang angka kemiskinannya. Ketika kita menjauhi riba, maka tidak akan ada lagi salah satu orang yang dirugikan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus mentaati bagaimana aturan-aturan mengenai ekonomi Islam yang ada di agama kita. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.